Memperingati Hari Ibu ke-94, Hari Bela Negara ke-74, dan Hari Kesetiakawanan Sosial, Wakil Bupati Ciamis Yanede Putra mengajak warga masyarakat Kabupaten Ciamis untuk bela ibu sebagai bentuk bela negara. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Ciamis Yanede Putra saat upacara peringatan Hari Ibu yang digelar di Lapang Lokasana Kabupaten Ciamis. Yana menjelaskan peran ibu sangat penting dalam kehidupan, di mana seorang ibu telah melahirkan kita sebagai anak untuk membela bangsa dan negara. Jadi perempuan itu tiang negara. Berarti membela perempuan berarti bela negara, ya. Bukan hari bela negara tanggal ibu hari ini. Bela ibu-ibu kita, bela perempuan kita, karena mereka adalah yang akan melahirkan generasi penerus bangsa ini. Dan insya Allah apabila kaum perempuan, ibu-ibu kita bela dengan sendirinya, kita berarti membela bangsa dan negara. Dalam kesempatan ini, Pemkab Ciamis memberikan bantuan sosial kepada sejumlah warga yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Ciamis. Tim Galuh Raya Channel melaporkan. Polres Ciamis menerjunkan 322 personil dan 217 dari instansi lainnya dalam rangka pengamanan libur Natal dan Tahun Baru di wilayah Ciamis. Apel gelar pasukan Ops Lilin Lodaya 2022 ini digelar di halaman Mapolres Kabupaten Ciamis Kamis pagi. Dalam kesempatan ini, Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro didampingi Wakil Bupati Ciamis Yanede Putra serta tamu undangan lainnya mengecek pasukan Operasi Lilin Lodaya 2022 serta menyematkan pita secara simbolis kepada perwakilan personil. Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro menjelaskan, Operasi Lilin Lodaya tahun 2022 ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2023. Menurutnya, berdasarkan mapping kerawanan yang telah dilakukan Polres Ciamis, ada beberapa prediksi gangguan Kamtibmas yang harus diantisipasi di wilayah hukum Kabupaten Ciamis. Fokuskan dalam rangkaian pengamanan Natal dan Tahun Baru, kami akan berusaha untuk menjamin keamanan dan kenyamanan prosesi atau kegiatan ibadah dari teman-teman Kristen dapat berlangsung dengan baik. Liburan Tahun Baru juga dapat berlangsung dengan nyaman. Konsep pengamanan yang kami usung dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru ini akan kami laksanakan secara tersebar di beberapa wilayah sesuai dengan karakteristik atau mungkin potensi-potensi kerawanan yang ada. Kapolres Ciamis berpesan kepada para personil untuk tetap waspada dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya mengingat masih tingginya curah hujan di wilayah Kabupaten Ciamis. Sehingga diharapkan para personil di lapangan dapat mengantisipasi terjadinya bencana alam. Selain itu, Kapolres Ciamis mengimbau kepada masyarakat yang akan bepergian memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru agar berkoordinasi dengan tetangga sekitarnya untuk bersama-sama menjaga keamanan saat bepergian. Tim Galuh Raya Channel melaporkan. Serangkaian bencana di Jawa Barat beberapa waktu lalu cukup berdampak pada sektor wisata alam di Pangandaran, Jawa Barat. Jelang liburan Natal dan Tahun Baru, tingkat hunian hotel turun hingga 30%. Pengelola hotel pun berencana tidak menaikkan tarif kamar yang biasanya mencapai 2 kali lipat saat liburan Natal dan Tahun Baru. Seperti inilah suasana pantai Pangandaran menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Suasananya tidak seramai seperti biasanya dan tampak wisatawan lokal bermain di pinggir pantai. Serangkaian bencana alam gempa yang terjadi di Jawa Barat menjadi salah satu faktor menurunnya kunjungan wisatawan ke Pangandaran. Seperti yang diungkapkan Iwan, pengelola Hotel Krishna, yang mengakui okupansi hotel jelang Nataru turun hingga 30% jika dibandingkan tahun lalu. Biasanya, mendekati libur Nataru, okupansi sudah mencapai 80% dari 164 kamar yang tersedia dan harga pun naik 2 kali lipat. Namun, melihat kondisi Pangandaran yang masih landai, pengelola berencana tidak menaikkan tarif kamar. Akan terjadi gempa, kemudian katanya akan ada air naik gitu, Pak.
Makanya memang sangat berdampak sekali ke wisata biasanya untuk datang ke Pangandaran. Ya kunjungannya menurun Pak. Berapa persen? Itu bisa sampai 30%. Itu malahan untuk malam tahun baru nanti juga kita udah hampir banyak yang cancel Pak. Apalagi liburan anak sekolah udah sangat hampir full itu biasanya kawan-kawan di Pangandaran. Biasanya kalau Nataru itu kan kita udah 2 kali lipat, 2 kali lipat harganya. Mungkin untuk penyesuaian bisa harga normal lagi. Oh jadi harga normal? Betul. Tapi mudah-mudahan sih normal kembali lah Pak, biar semuanya berjalan lancar. Bupati Pangandaran JJ Wiryadinata menyatakan pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi Forkopimda terkait persiapan jelang liburan Natal dan Tahun Baru. Sejumlah persiapan diantaranya perangkat early warning system, rambu jalur evakuasi bencana, simulasi tanggap bencana sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai bentuk kesiapsiagaan bencana. Melengkapi berbagai upaya baik dari sarana, dari SDM dan sebagainya. Kita punya warning system. Kita juga ada tes tempat evakuasi sementara yang ada di mana? Di pasar PW dan itu menampung 5.000 orang. Ya, dan setiap tahun kita simulasi apabila ada berbagai persoalan, apabila ada gempa, apa yang harus dilakukan. Apabila ada tsunami, kemana mereka lari dan lain sebagainya, itu juga sudah dilakukan. Rambu-rambu kita juga sudah banyak. Ya, sekali lagi, ya, manusia hanya berusaha pada, tapi dari sisi keilmuan yang ada, saya kira rasanya sih Pangandaran aman. Kapolres Pangandaran AKBP Hidayat pun sudah menyiapkan ratusan personil untuk pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru dan mengantisipasi adanya lonjakan kunjungan wisatawan. Mungkin sebelum pandemi ya, 2019 memang ada peningkatan kunjungan ataupun masyarakat yang masuk ke Pangandaran, dan nanti puncaknya di malam Tahun Baru. Jadi ada 3 titik, salah satunya yang ada di pintu utama ya, pintu utama. Kemudian 2 titik lainnya ada di Pangandaran Sunset, yang satunya lagi kalau nggak salah di Pantai Barat. Tapi memang early warning system kepada masyarakat, kepada pengunjung terutama malam Nataru nanti itu harus disosialisasikan sehingga masyarakat pun tidak ragu datang ke Pangandaran. Pesona alam pantai Pangandaran masih menjadi destinasi favorit wisatawan lokal dan mancanegara saat liburan Natal dan Tahun Baru dan juga libur sekolah. Meski sempat diterpa isu bencana, namun pemerintah Pangandaran sudah melakukan sejumlah langkah demi keamanan dan kenyamanan wisatawan saat berwisata di Pangandaran. Tim Galuh Raya Channel melaporkan.